Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton Igo TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi nih bersama kami, tentunya masih dalam acara Bincang Inovasi, sekali bincang terinspirasi. Nah pemirsa, di kesempatan kali ini, tentunya di episode kali ini kita akan berbincang, kita akan ngobrol, membahas, mengupas nih mengenai tema kiat menjadi novelis bagi penulis pemula. Nah, untuk episode kali ini saya tidak sendirian nih. Ya nggak mungkin sendirian dong. Saya ditemani dengan narasumber hebat kita. Beliau merupakan penulis dari novel yang sangat populer, yaitu novel Dilamar Ustadz Jutek. Beliau ialah Ibu Maulidia. Untuk itu mari kita sapa narasumber kita. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Diana. Baik, Ibu gimana nih kesehariannya di rumah gini mengurus anak-anak gini Bu? Kalau keseharian ibu rumah tangga biasa, cuma kadang-kadang nulis aja udah, itu aja. Sekarang Lancar aja ya Bu ya. Baik Ibu. Nah di sini kan seperti yang saya bahas tadi ya Bu ya, kalau kita tuh bakal ngebahas mengenai bagaimana sih menjadi novelis bagi penulis pemula gitu ya Bu ya. Nah untuk mengawali pertanyaan saya nih Bu ya, kapan sih Ibu mulai menulis dan apa yang memotivasi Ibu untuk memulai menulis novel tersebut? kalau untuk mulai menulis gitu, saya sebetulnya sudah suka nulis itu sejak SD, sejak kecil lah ya, karena kalau anak kecil itu kan pernah punya buku diary. Dan itu saya suka sekali nulis diary waktu SD, dan itu ke bawah sampai SMP, dan di SMP itu udah mulai seneng bikin cerita-cerita gitu, terus ditulis. Waktu itu kan belum ada HP, jadi saya nulisnya pakai tangan, di buku tulis, di tangan pakai pensil. Itu pertama kali saya punya ketertarikan di situ, suka nulis gitu. Jadi berawal dari sering curhat di diary gitu ya Bu ya. Kayaknya teman-teman di rumah ini juga dulunya banyak banget yang suka nulis di diary gitu kan. Jadi kayak diary hari ini. Apalagi generasi saya ya waktu itu, kan belum ada handphone. Ya, bener banget Bu, bener banget. Jadi apa-apa kita tulisnya tuh di diary gitu ya Bu, curhatan hari ini. Iya. Gitu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira dari mana sih datangnya ide yang Ibu tuangkan sehingga Ibu ini dapat menghasilkan sebuah karya? Nah, kan kalau tadi Ibu bilang terinspirasi dari sering menulis di diary gitu kan, teman-teman kan juga banyak gitu, cuman belum banyak teman-teman menuangkan idenya ini. Nah, dari mana Ibu ide tersebut tuang seperti itu? Kalau untuk ide bisa dari mana aja sih betulnya Mbak. Kalau misalnya kita sehari-hari kayak Mbak Diana misalnya, kan setiap hari kegiatan di kampus, bisa loh bikin cerita dengan tema-tema kampus atau tema-tema pesantren. Kalau saya sebagai ibu rumah tangga, idenya ya nggak jauh-jauh, tentang kehidupan rumah tangga. Atau misalnya kalau untuk novel sendiri itu kan genrenya banyak sekali, dan salah satu yang awalnya saya nulis itu roman komedi. Ya, saya suka nulis yang ringan-ringan aja sih, asal senang aja gitu. Ya, itu aja. Berarti ini kan Ibu tadi bilangnya karena ibu rumah tangga, jadi yang sistemnya berkeluarga aja gitu, yang romantis tentang keluarganya nih ya Bu ya, berarti ya Bu, kurang lebih nih. Ya, kurang lebih seperti itu. Juga ngelihat kalau misalnya nulis itu kita masukkan ke kita ngikutin keinginan pasar. Apalagi kalau saya sekarang nulis di platform digital gitu ya Mbak, kan biasanya di satu grup kepenulisan itu kan ada pasarnya sendiri-sendiri. Misalnya grup ini kebanyakan pembacanya ibu-ibu, masa saya nulis yang remaja-remaja gitu kan, enggak. Ada yang lebih bebas lagi, lebih luas lagi, rentang genrenya itu bisa macam-macam gitu. Baik, selanjutnya ini merupakan pertanyaan yang mungkin teman-teman juga di rumah penasaran nih. Kira-kira proses apa yang Ibu lewati sehingga Ibu ini mampu menerbitkan sebuah novel? Kalau proses itu dari proses diojok-ojokin. Karena terus terang saya walaupun suka nulis, saya merasa punya bakat menulis dari kecil, tapi saya terlambat untuk merealisasikannya itu baru 2019 Mbak.
Itu terlambat sekali menurut saya. Tapi karena ada yang ngojok-ngojokin, ada yang mendukung gitu. Ayo nulis. Karena saya kan orangnya awalnya, aduh minder nanti nggak ada yang baca gitu. Tapi akhirnya saya beranikan diri untuk nulis di waktu itu di satu grup di Facebook, itu grup kepenulisan. Alhamdulillah sih waktu itu waktu pertama kali nulis banyak yang baca. Oh ternyata tulisan saya ada yang mau baca gitu kan, jadi semangat itu. Cuma ya itu masih berantakan awal-awal nulis. Prosesnya ya panjang. Kalau mau jadi penulis harus mau belajar, gitu aja. Berarti dimulai dari media online ya Bu ya? Betul. Untuk saat ini sebagai Ibu juga penulis dari media online ini, kira-kira apa sih Bu keuntungan yang didapatkan selain apa ya? Maksudnya lebih mudah gitu kan menggunakan media online gitu. Aplikasi online ya. Kalau untuk di aplikasi online yang jelas mudah karena nggak ribet ya. Kalau kita menerbitkan buku itu kan harus ke penerbit, harus melalui banyak proses. Kalau nulis di aplikasi online itu sudah nulis aja. Yang penting kita download aplikasinya, bisa langsung nulis gitu. Cuma ya harus pinter-pinter memilih platform, karena sekarang kan banyak platform dari luar negeri yang kurang memfilter tulisan-tulisan. Sekarang banyak sekali tulisan-tulisan vulgar, porno literasi di mana-mana. Itu dihindari. Kalau bisa harus dihindari lah, pilih-pilih. Harus pinter pilih-pilih. Untuk proses pembuatan novel online ini ribet nggak sih Bu? Nggak ribet. Kita cuma download aplikasinya, terus langsung bikin. Yang jelas kalau mau bikin cerita harus ada naskahnya, setelah itu langsung diunggah. Tanpa butuh persetujuan dari aplikasi tersebut ya Bu? Tidak semua aplikasi online itu punya aturan yang sama, tapi kalau untuk yang saya ikuti sekarang itu tidak perlu persetujuan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Untuk kemudian ini pertanyaannya, ketika kita menulis nih ya Bu ya, atau Ibu sedang menulis nih, hilangnya ide di tengah aktivitas nih, apa sih Bu yang kita lakukan gitu? Berhenti dulu, healing, mencari wawasan ya Bu ya. Kalau lagi udah stuck gitu ya Mbak, ya jangan dipaksa, karena kalau dipaksa malah nanti tulisannya jadi nggak bagus. Ya berhenti dulu, ngopi apa, jalan itu kemana gitu. Nanti kan insya Allah di tengah jalan, di tengah kita lagi ngapain, pasti terus keluar ide lagi. Apalagi kalau kita misalnya keluar kemana gitu, oh ngeliat ini, ngeliat itu, terus jadi ide, tadi nanti ada semangat lagi. Dan satu lagi, kalau misalnya untuk saya sendiri ya, kalau misalnya saya udah stuck, udah lagi males banget ngelihat orang lain gitu, penulis yang lain yang sukses gitu, mereka nggak ada kata males sih. Ya kalau mau sukses ya jangan males gitu. Untuk jenis penulisan, genre apa sih Bu yang menurut Ibu ini favorit, terus kemudian ini sangat mudah Ibu kagumi gitu? Kalau untuk favorit genre untuk pribadi saya gitu ya, saya awalnya di roman komedi Mbak. Iya, itu kan mencakup pembacanya lebih luas ya, lebih luas, apalagi yang jelas bukan anak-anak, tidak untuk dibaca anak-anak. Kalau sekarang ada genre lagi yang rumah tangga, itu banyak. Itu kalau di KBM Apps itu kebanyakan pembacanya ibu-ibu ya, dari 1,5 juta pembaca itu kebanyakan dari mereka itu ibu-ibu. Jadi genre yang sangat laku di sana itu ya rumah tangga, tapi nggak menutup kemungkinan, tetap maksudnya masih ada kemungkinan genre yang lain untuk bisa dibaca atau untuk booming di sana, kemungkinannya besar. Beberapa penulis yang sukses di KBM Apps pun itu mereka nggak semuanya kok materinya tentang genrenya seputar rumah tangga, enggak itu. Jadi enaknya di situ ya banyak pilihan, terus kemungkinan cerita kita untuk difilmkan itu besar. Ya, karena beberapa tulisan di KBM Apps itu sedang dalam proses diangkat ke layar lebar. Ya. Baik. Karena Ibu sebagai penulis dari novel Dilamar Ustadz Jutek nih, kira-kira apa sih Bu yang melatar belakangi sehingga Ibu ingin menerbitkan dan ingin menulis novel tersebut seperti itu? Karena dapat ide itu. Iya.
Kalau ada ide tulis gitu. Kalau penulis kan begitu Mbak. Kalau penulis gitu, kalau kita punya ide apa walaupun tidak harus direalisasikan besok, harus ditulis. Misalnya saya lagi pergi kemana, tiba-tiba saya dapat ide, tulis. Gampang nanti eksekusinya kapan. Jadi nggak harus ini, yang penting ada ide ya langsung ditulis gitu. Ya kebetulan karena saya ini ada cerita gitu, sedikit cerita, jadi ya nggak ada salahnya gitu kan. Diangkat dari kehidupan pribadi ini Bu berarti? Ya terinspirasi dari kisah nyata gitu. Baik, wah sangat keren sekali nih ya Bu. Nah sebagai pertanyaan penutup perbincangan kita kali ini, apa sih Bu pesan dan motivasi yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi milenial saat ini sehingga ingin memiliki karir di dunia penulisan? Yang jelas kalau untuk menulis jangan ragu untuk memulai. Jangan seperti saya, ini pengalaman berharga. Saya terlambat sekali nulis ya Mbak. Jadi kalau merasa punya bakat nulis, silakan dimulai dari sekarang gitu loh. Dan satu lagi, harus pandai-pandai memilih kalau mau nulis di platform digital atau di aplikasi, pandai-pandai milih. Jangan sampai kita salah nulis di platform, kemudian satu lagi menulisnya buatlah tulisan yang baik, yang bermanfaat, yang menginspirasi orang lain. Jangan sampai tulisan kita menjadi bagian justru merusak generasi bangsa, jangan. Baik, terima kasih banyak Ibu Maulidia atas bincang-bincang Sama-sama. kita ini membahas mengenai kepenulisan novel ya gitu ya Bu ya. Nah untuk teman-teman semuanya yang ingin membaca novel Ibu Maulidia ini bisa dibaca di platform KBMM. Iya, KBMM ya. Itu ada berapa novel ya Bu ya kira-kira di sana? 12. 12 novel teman-teman semuanya. Dari yang paling populer Dilamar Ustadz Jutek Ada lagi kalau yang ada banyak sih. Ada beberapa yang memang viewersnya tinggi. Nah teman-teman semua bisa baca di aplikasi KBMM ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Maulidia yang telah meluangkan waktunya ya Bu ya untuk berbagi ilmunya, kemudian berbincang-bincang bersama kami nih dalam acara Bincang Inovasi. Ya sama-sama, saya juga senang sekali diundang ke sini, pengalaman berharga. Baik, untuk teman-teman semua yang ada di rumah, sekali lagi saya ingatkan untuk yang ingin membaca novelnya Ibu Maulidia bisa membuka aplikasi KBMM. Di sana ada sekitar 12 novel yang ditulis oleh beliau. Nah pemirsa penonton Bincang Inovasi, berakhirlah sudah episode kita kali ini. Saya Diana Putri Pradina Latifah selaku host pamit undur diri. Banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.